Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah. Kekalahan pada perang Uhud telah memberikan pukulan dan goncangan dalam diri kaum muslim. Namun Rasulullah begitu bijak mengatasinya. Lalu, bagaimana Rasulullah mengembalikan kewibawaan kaum muslim pasca kekalahan perang Uhud? Simak video ini sampai selesai. Kaum muslim telah memasuki tahap peperangan dengan kafir Quraisy pada peperangan pertama, yaitu Perang Badar. Musuh berhasil dipukul mundur dan mengalami kekacauan yang berat. Sementara kaum muslim memperoleh kemenangan gemilang sehingga dapat memperkuat posisi mereka. Kemenangan ini membawa pengaruh besar, menimbulkan goncangan keras terhadap kaum Quraisy. Di sisi lain, hal itu dapat membersihkan Madinah dari rongrongan dan fitnah Yahudi, mengusir sebagian mereka dan mengadakan perjanjian damai dengan sebagian kabilah Yahudi lainnya. Kekuatan dan ketangguhan kaum muslim pun semakin meningkat. Sebaliknya, keadaan itu membuat kafir Quraisy tidak tenang. Sejak Perang Badar, mereka lebih sungguh-sungguh menyiapkan kekuatan dengan persiapan total untuk memerangi kaum muslim dan menuntut balas kepada mereka, serta merebut kembali hari kemenangan sebagai tebusan kekalahan dalam Perang Badar. Kemudian terjadilah Perang Uhud. Pada perang ini, kafir Quraisy memperoleh kemenangan karena tidak patuhnya pasukan pemanah terhadap perintah komandan mereka. Kaum muslim akhirnya pecah dan terpukul mundur. Kafir Quraisy kembali ke Mekah dengan jiwa yang dipenuhi kegembiraan yang meluap-luap karena bisa menebus dan menghilangkan rasa malu atas kekalahan mereka di Perang Badar. Sementara kaum muslim pulang ke Madinah dengan jiwa terpukul dan kalah. Bekas-bekas kekalahan perang tampak pada jiwa mereka. Meskipun setelah peperangan tersebut, mereka sempat mengejar musuh sampai di Hamra al-Asad. Kekalahan kaum muslim meretakkan jiwa mereka, mengakibatkan sebagian kelompok yang tinggal di Madinah sinis dan membangkang, seperti yang dilakukan kabilah-kabilah Arab yang tinggal di sekitar Madinah. Setelah Perang Badar dan semakin kuatnya kaum muslim, kaum Yahudi dan munafik di Madinah tunduk dan menyerang pada kekuasaan kaum muslim. Demikian pula kabilah-kabilah Arab yang tinggal di luar Madinah. Jiwa mereka disusupi rasa takut terhadap kekuatan kaum muslim. Namun, semua itu berubah setelah Perang Uhud. Suku-suku Arab yang berada di luar Madinah mulai berpikir untuk menentang Nabi Muhammad. Kaum Yahudi dan kaum munafik di Madinah mulai melakukan provokasi dan memusuhi kaum muslim. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sungguh-sungguh ingin menghentikan isu-isu yang dihembuskan penduduk Madinah dan kabilah-kabilah Arab di luar Madinah. Hal itu beliau lakukan agar memungkinkan untuk mengembalikan posisi kaum muslim dan kewibawaannya dalam benak mereka. Untuk mencapai target itu, beliau berusaha keras menghilangkan pengaruh buruk kekalahan tersebut dengan menindak tegas setiap orang yang meremehkan kaum muslim dalam pembicaraannya atau mencari keuntungan dari mereka. Genap sebulan setelah Perang Uhud, Bani Asad merencanakan untuk menyerang Madinah agar dapat merampas ternak kambing kaum muslim yang digembalakan di sekitar Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan untuk menyerang mereka lebih dahulu saat masih di tempat tinggalnya sebelum mereka menyerang beliau. Karena itu, beliau memanggil Abu Salmah bin Abdul Asad dan memberikan liwa atau bendera kepadanya untuk memimpin pasukan yang jumlahnya 150 orang. Beliau memberikan beberapa instruksi kepada mereka, yaitu agar mereka berangkat di waktu malam, bersembunyi di waktu siang, dan mengambil jalur yang tidak biasa dilewati, sehingga tidak seorang pun yang akan mengetahui kabar mereka. Tujuannya agar pasukan Islam mendatangi musuhnya secara tiba-tiba. Abu Salamah dan pasukannya bergerak terus hingga tepat di perkampungan Bani Asad. Dia mengepung mereka di kegelapan subuh dan melakukan serangan secara tiba-tiba. Abu Salamah memberi semangat pasukannya untuk berjihad hingga mereka semua terjun ke medan laga, menyerang musuh dan akhirnya berhasil mengalahkan Bani Asad, merampas kekayaan mereka sebagai harta rampasan perang, kemudian pulang ke Madinah dengan kemenangan gemilang. Dengan demikian, mereka berhasil mengembalikan kewibawaan kaum muslim dan pengaruhnya ke dalam masyarakat.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.